Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa terus belajar, bisa berbuat baik, bisa beribadah dengan tenang dan nyaman, ya. Pertemuan yang ke-6 ini pelajaran akhlak. Kita akan membahas tentang lanjutan bab kedua tentang adab bersama Allah. Ya, sebagai manusia untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, manusia harus melaksanakan adab-adab terhadap Allah. Adapun adab-adab terhadap Allah akan kita bahas satu persatu. Ada 8 poin dari poin 1 sampai 8, ya. Yang pertama, mencintai tak membenci adalah ibadah yang dilakukan didasari dengan cinta kepada Allah, bukan karena paksaan, akan tetapi hanya mengharap ridho dan cinta dari Allah. Orang yang beriman akan senantiasa mencintai Allah melebihi cintanya kepada siapapun. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua, menghormati tak merendahkan. Yang dimaksud menghormati di sini adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan setiap ayat yang dikumandangkan, tidak menjadikan ayat Al-Quran sebagai senda gurau. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman mengolok-olok perintah Allah dan syariatnya. Allah berfirman, "Wala tattakhidu ayatillahi huzwa." Artinya, janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah permainan. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Yang ketiga, mentauhidkan tak menyekutukan. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan tidak berbuat kemusyrikan. Syirik kepada Allah adalah perbuatan zalim yang paling besar. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menjauhi perbuatan syirik. Allah berfirman, wa idh qala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat ke-13. Yang keempat, taat tak maksiat. Seorang muslim diwajibkan mentaati semua perintah Allah dan menjalankannya, serta meninggalkan semua yang Allah larang, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang tak taat kepada Allah akan mendapatkan kerugian yang besar. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya,
maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Yang kelima, mengingatnya, tak melupakannya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud di sini adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, mengingat Allah tidak hanya dilakukan dengan zikir, tapi apa? Bisa dilakukan dengan salat 5 waktu dengan khusyuk. Ya, kemudian membaca Al-Quran, mencari ilmu dan berdoa. Ibadah-ibadah ini diperintahkan oleh Allah dengan tujuan untuk apa? Mengingat Allah. Allah menjelaskan tujuan mengerjakan sholat adalah apa? Untuk mengingat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Orang yang selalu ingat kepada Allah di dunia, maka Allah juga akan mengingatnya di akhirat kelak. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang keenam, bersyukur tak kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Apa saja nikmatnya? Yaitu nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat ilmu, nikmat kesempatan, teman yang baik, lingkungan yang baik, dan lain sebagainya. Yang tidak mampu kita tuliskan satu persatu. Dari nikmat Allah, ada nikmat Allah yang paling besar. Yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Manusia tidak akan mungkin sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak itu. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian, cara bersyukur yang paling baik adalah menggunakan semua nikmat yang telah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Kufur yang paling besar adalah menggunakan semua nikmat Allah untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Bagian yang ketujuh, sabar tak mengeluh. Seorang muslim diharuskan bersabar ketika musibah datang kepadanya dan tak mengeluh. Kenapa dia harus bersabar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kebaikan di balik setiap musibah. Di antara kebaikan tersebut adalah yang pertama, ditingkatkan derajatnya di surga. Yang kedua, dihapuskan dosa dari maksiat. Yang ketiga, ditambah pahalanya di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk apa? Menjadikan sabar dan sholat sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Bagian yang ke-8 atau yang terakhir, berharap tak berputus asa. Seorang muslim tidak boleh berputus asa ketika usahanya belum membuahkan hasil. Ia harus memperbesar harapannya kepada Allah. Berharap kepada Allah dapat diwujudkan dalam yang pertama, ketika beribadah berharap Allah menerima ibadahnya meskipun belum sempurna. Kemudian yang kedua, ketika berdosa berharap Allah mengampuni dosanya ketika ia bertaubat. Ya.
gitu. Yang ketiga, ketika berdoa berharap Allah mengabulkan doa-doanya. Yang keempat, ketika meninggal dunia berharap Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi harus apa? Berharap kepada Allah, tidak mudah putus asa, karena rahmat Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun." Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Itulah tadi tentang adab-adab terhadap Allah. Yang pertama, mencintai tak membenci. Yang kedua, menghormati tak merendahkan. Yang ketiga, mentauhidkan tak menyekutukan. Yang keempat, taat tak maksiat. Yang kelima, mengingatnya tak melupakannya. Yang keenam, bersyukur tak kufur. Yang tujuh, sabar tak mengeluh. Yang kedelapan, berharap tak berputus asa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat ya. Untuk tugasnya silahkan kalian buka kembali latihan soal halaman 25. Nomornya yaitu nomor 4, 6, 8, 9, 10 ya. Apalagi tadi 4, 6, 8, 9, 10 ya. Dikerjakan kemudian dikumpulkan kepada guru pendamping kelasnya masing-masing. Ya, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.